kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Fitian Onilah dalam program TVR 17. Kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 28 November 2022. Komisi 8 DPR RI membentuk Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Kedepannya, aturan dan kebijakan yang disusun dalam rancangan undang-undang ini harus bisa berkontribusi positif dalam mensejahterakan masyarakat, terutama ibu dan anak seperti yang dicita-citakan oleh DPR. Komisi 8 DPR RI membentuk Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Rancangan undang-undang ini diharapkan segera rampung untuk menjawab persoalan kesejahteraan ibu dan anak. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU KIA Diah Pitaloka berharap rancangan undang-undang ini bisa menjamin kesejahteraan ibu dan anak baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Kedepannya, aturan dan kebijakan yang disusun harus dapat berkontribusi positif dalam mensejahterakan masyarakat, terutama ibu dan anak seperti yang dicita-citakan DPR sebagai pengusul RUU. Selain itu, Komisi 8 juga menerima daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah. Saya berharap undang-undang ini juga bisa membangun satu proses reflektif tentang bagaimana kehidupan atau juga dunia kerja gitu ya, atau juga dalam konteks kesehatan, dalam konteks kesejahteraan ibu dan anak gitu. Satu karakter undang-undang yang menurut saya juga progresif, berkemajuan. Dan kita berharap ini akan berkontribusi baik bagi kesejahteraan ibu dan anak seperti cita-cita substansinya gitu. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti berharap DPR dan pemerintah segera merampungkan RUU ini karena substansinya yang sangat urgen dan dinantikan masyarakat. Karena kita melihat memang secara global di Indonesia, jika aturan tidak diperkuat mengenai ibu dan anak, bisa jadi 25 tahun ke depan generasi muda, generasi emas kita ini dalam titik kritis ya, sehingga perlu penguatan itu. Nah, kita harapkan nanti bisa dituangkan di situ, di dalam pembahasan. Teresia Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel mendorong Jepang agar ikut berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara di Kalimantan. Gobel optimis Jepang akan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan dan pemulihan ekonomi, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi global. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mendorong Jepang agar ikut berperan lebih aktif dalam pembangunan dan pengembangan ibu kota negara di Kalimantan. Dalam pertemuan dengan Japan Bank for International Corporation atau GBIC, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel mendorong Jepang untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN. Menurutnya, saat ini banyak proyek strategis pemerintah yang didorong dengan model pengadaan KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, sehingga dengan model ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita akan lakukan. Dan tentu IKN ini juga pemerintah mengharapkan ada peran swasta yang masuk. Nah, kenapa kalau Jepang ingin saya dorong? Bagi saya Jepang punya konsep pembangunan kota yang cukup clear bagi saya. Jadi konsep-konsep Jepang tentang lingkungan, air dan lain sebagainya ini sangat penting. Sangat kita perlukan. Juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Mr. Izumi dan Bapak-Bapak semuanya. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang ada ini kita bisa berdiskusi. Parlemen sangat optimis Jepang akan mendukung program pemerintah dalam peningkatan dan pemulihan ekonomi, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hadir dalam pertemuan tersebut Senior Advisor of GBIC, yaitu Mr. Hiroto Izumi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasuki Genji, serta Dirjen Cipta Karya dari Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.
DPR RI telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait pengajuan calon Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Surpres tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Surpres rencananya diserahkan pemerintah pada 23 November lalu. Namun ditunda mengingat Ketua DPR RI Puan Maharani sedang mengikuti rangkaian sidang AIPA di Kamboja. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki pensiun pada 21 Desember mendatang. Dalam konferensi pers sore ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR RI memiliki waktu yang cukup untuk membahas surpres Presiden sebelum DPR RI memasuki masa reses pada 15 Desember mendatang. Sesuai mekanisme yang berlaku, surpres akan ditindaklanjuti atau diproses DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan yang terkait yaitu Komisi 1 DPR RI. Dalam kesempatan ini Puan memastikan surpres yang diterima DPR RI hari ini adalah yang pertama. Hal ini sekaligus membantah adanya spekulasi surpres sudah pernah dikirimkan. Puan Maharani menyebutkan nama calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo adalah Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Surpres sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan. DPR RI mendorong pembahasan RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk memperkuat wewenang otoritas jasa keuangan dalam mengawasi pinjaman online dan investasi digital yang beredar di masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, DPR RI meminta pemerintah mendorong berbagai upaya dalam menangani problem akses keuangan masyarakat yang menjadi salah satu penyebab menjamurnya pinjaman online atau pinjol ilegal. DPR menegaskan masyarakat kecil harus diberikan solusi bantuan keuangan yang lebih mudah dan cepat. DPR juga meminta perusahaan penyedia jasa pinjaman online lebih transparan terkait syarat dan bunga pinjaman. DPR juga menghimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih jasa pinjaman online yang aman dan sesuai dengan kebutuhan. Selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Maraknya praktik pinjaman online atau pinjol ilegal menurut pengamat ekonomi disebabkan lemahnya regulasi, baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif. Faktor lain adalah karena masalah struktural berupa sulitnya akses keuangan dari lembaga formal seperti bank dalam menjawab kebutuhan. Menanggapi hal tersebut, Komisi 11 DPR RI mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang P2SK untuk memperkuat wewenang OJK dalam mengawasi pinjaman online dan investasi digital yang kini tengah menjadi sorotan. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin pengawasan OJK ini betul-betul bisa efektif ya untuk menangani pinjol-pinjol itu. Juga nggak boleh lupa ada perlindungan konsumen yang juga harus diperkuat. Tentang perlindungan konsumen ini yang memang menjadi salah satu bagian dari tugas OJK. Ini tentu akan kita usahakan untuk diperkuat sehingga kejadian-kejadian terkait dengan maraknya pinjol ilegal yang mengakibatkan korban seluruh itu bisa diminimalisir. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah menjelaskan bahwa dalam pembahasannya rancangan Undang-Undang P2SK akan terus mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat untuk terus memperbaiki dan mengembangkan layanan-layanan jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Jadi kita sedang dalam proses pembahasan. Tadi saya katakan ada banyak hal yang kita terima aspirasi dan masukan dari masyarakat. Tadi terkait dengan masalah kewenangan, terkait dengan masalah industri, dan ini juga sudah kami lakukan pendalaman. Di sisi lain, Komisi 6 DPR RI menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengambil pinjaman online dan menggunakan pinjol hanya untuk kepentingan produktif, bukan sebaliknya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Proses dibukanya itu gampang sekali, tanpa kolateral ya, dengan mudah, tanpa adanya kolateral artinya tidak ada jaminannya, orang bisa pinjam walaupun jumlahnya kecil. Nah kemudian pinjaman itu kebanyakan digunakan untuk konsumsi. Ini kelirunya di sini, bahwa pinjaman bukan hal yang salah ya. Kita boleh minjam, boleh, selama digunakan untuk hal yang produktif. Kata kuncinya bukan untuk hal yang konsumtif. Kalau untuk hal yang konsumtif jadinya seperti ini. Ya, tentu edukasi kepada masyarakat harus terus-menerus diberikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI meminta perusahaan penyedia jasa pinjaman online lebih transparan terkait syarat dan bunga pinjaman. Ia juga menghimbau masyarakat lebih cermat dalam memilih jasa pinjaman online yang aman, sesuai dengan kebutuhan.
diberitakan di dalam promosi-promosi yang ada, yang memacu betapa mudahnya orang meminjam tanpa melihat fungsi atau kemampuan atau kegunaan dari pinjaman tersebut, yang berakibat sekarang banyak macetnya pinjaman-pinjaman itu yang akhirnya terbebaninya para nasabah, bukan hanya karena besarannya pinjaman tapi juga karena besarannya persentase bunga yang ada, yang tentunya DPR RI meminta pemerintah mendorong berbagai upaya dalam menangani problem akses keuangan masyarakat yang menjadi salah satu penyebab menjamurnya pinjol ilegal. DPR menegaskan masyarakat kecil harus diberikan solusi bantuan keuangan yang lebih mudah dan cepat. Untuk itu, negara harus hadir memberikan alternatif jalan keluar untuk mendapatkan bantuan. Di antaranya dengan memperkuat pinjaman keuangan melalui penguatan anak perusahaan perbankan, salah satunya adalah BRI yang memiliki PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan Koperasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, segmen editorial parlemen tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Onila, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.